Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya Dr. Eko Indra Pradono, spesialis urologi, yaitu dokter yang menangani permasalahan atau penyakit yang berhubungan dengan saluran kemih laki-laki dan wanita, serta genitalia pada laki-laki. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang penyakit batu saluran kemih, di mana penyakit ini adalah penyakit yang paling sering terjadi di bidang urologi dan menjadi penyebab terpenting dari gagal ginjal. Beberapa faktor resiko yang dapat mempertinggi kejadian dari batu saluran kemih diantaranya adalah kelainan anatomi. Misalnya terdapat penyempitan pada saluran kemih sehingga terjadi batu, kemudian kristal urin, masalah sosioekonomi, kemudian faktor diet seperti diet pada tinggi lemak atau tinggi protein, kemudian bisa juga dipertinggi dengan faktor pekerjaan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memang berada pada suhu yang tinggi, contohnya, kemudian iklim, faktor genetik atau faktor keluarga, bisa juga disebabkan faktor obat-obatan. Gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh pasien yang mengalami penyakit batu saluran kemih didasarkan pada letak dan ukuran batu itu sendiri. Paling sering adalah nyeri pinggang. Ini bisa dirasakan tumpul seperti pegal-pegal saja yang dirasakan hilang timbul, maupun nyeri kolik, yaitu nyeri yang tiba-tiba hilang timbul dengan intensitas yang tinggi, disertai dengan keluhan mual, muntah, maupun keringat dingin. Kemudian gejala berikutnya adalah perubahan warna urin. Paling sering urin bisa berwarna merah atau berdarah, tidak menutup kemungkinan juga berwarna seperti teh. Tanda berikutnya adalah pasien bisa mengalami passing stone atau keluarnya batu dari saluran kencing. Kemudian bisa juga teraba adanya batu pada, mohon maaf, alat kelamin untuk pria. Kemudian jika batu saluran kemih itu sudah menimbulkan komplikasi atau adanya infeksi, maka pasien bisa merasakan adanya demam. Jika Anda mengalami keluhan-keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, maka segera datang ke dokter urologi dan kemudian dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya adalah pemeriksaan fisik, kemudian akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi seperti yang ada di samping saya. Kemudian dokter juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium darah dan urin. Jika dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut mengarah terhadap suatu penyakit batu saluran kemih, maka dapat dilakukan pemeriksaan CT scan yang merupakan suatu pemeriksaan gold standar untuk penegakan diagnosis penyakit batu saluran kemih. Namun jika rumah sakit tersebut tidak tersedia pemeriksaan CT scan, maka dapat dilakukan pemeriksaan foto ronsen perut untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya batu pada saluran kemih Anda. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semua penyakit batu saluran kemih ini bergejala. Beberapa pasien, bahkan cukup banyak, datang dengan kondisi yang sudah cukup parah karena memang sebelumnya tidak mengalami gejala apapun. Sehingga ini adalah suatu urgensi atau perlunya Bapak dan Ibu melakukan general check up. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengobatan dari penyakit batu saluran kemih ini. Jika Anda datang dalam kondisi akut, semisal datang dalam kondisi nyeri pinggang yang sangat hebat atau disebut dengan kolik, maka dokter akan memberikan obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri Anda. Kemudian penata laksanaan selanjutnya akan diserahkan kepada dokter spesialis urologi ketika diagnosis sudah ditegakkan.
Pada dasarnya, penanganan pada batu saluran kemih didasarkan pada letak, ukuran, dan jenis gambaran radiologi pada pasien masing-masing. Batu-batu yang berukuran kecil kurang dari 4 mm, maka dapat dilakukan terapi dengan obat-obatan yang berfungsi untuk mengeluarkan batu tersebut. Sementara jika batu berukuran besar, maka perlu dilakukan tindakan active removal stone atau suatu cara untuk mengeluarkan batu. Sebelum ditemukannya teknologi yang seperti kita temukan saat ini, hampir seluruh batu saluran kemih dikeluarkan dari tubuh pasien dengan tindakan pembedahan dengan meninggalkan luka yang sangat besar. Namun seiring dengan perkembangan teknologi di bidang urologi, ada beberapa tindakan yang memang sangat efektif dapat dilakukan untuk mengeluarkan batu saluran kemih dari tubuh penderita. Di antaranya adalah jika batu berukuran kecil kurang dari 2 cm dapat dilakukan tindakan ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Ini adalah merupakan suatu tindakan untuk menghancurkan batu ginjal dengan energi yang berasal dari luar tubuh. Jadi pasien cukup tiduran di satu alat, kemudian akan ditembak dengan alat tersebut, batu akan keluar melalui urin. Tindakan lain adalah tindakan endoskopi, yaitu teknik untuk menghancurkan dan mengeluarkan batu melalui bantuan kamera. Beberapa tindakan yang berhubungan dengan endoskopi ini diantaranya adalah ureterorenoskopi, yaitu suatu tindakan untuk menghancurkan dan mengeluarkan batu di ureter atau saluran ginjal. Kemudian juga kita mengenal tindakan PCNL, yaitu percutaneous nephrolithotripsy, yaitu tindakan untuk menghancurkan dan mengeluarkan batu yang terletak pada ginjal dengan hanya meninggalkan sayatan sebesar 1 cm. Tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan-tindakan minimal invasif, di mana dengan tindakan tersebut perdarahan pada saat dilakukan operasi itu sangat minimal, bahkan tidak ada perdarahan. Kemudian biaya yang cukup dapat dijangkau dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan operasi terbuka. Pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit batu saluran kemih, diantaranya yang pertama adalah perbanyak minum air putih sebanyak 40 cc per kilogram berat badan per hari atau setara dengan 2-3 liter per hari, atau lebih mudahnya adalah minimal 8-10 gelas per hari. Yang kedua adalah kurangi makanan-makanan dengan komposisi tinggi lemak dan protein. Yang ketiga adalah berolahraga rutin, karena batu-batu dengan ukuran yang kecil, dengan kita melakukan aktivitas aktif, insya Allah batu tersebut bisa keluar dengan spontan. Pencegahan berikutnya sebetulnya adalah didasarkan kepada penyakit-penyakit yang memang mendasari terjadinya batu saluran kemih pada masing-masing pasien. Jika pasien atau Anda memiliki penyakit asam urat, maka Anda harus mengatur pola hidup, baik makan dan yang lain, sesuai dengan kondisi penyakit Anda. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain seperti diabetes, maka Anda harus mengikuti anjuran dari dokter yang merawat Anda. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai batu saluran kemih. Semoga bermanfaat untuk Anda. Lebih lanjut, Anda dapat berkonsultasi ke Poli Urologi Rumah Sakit Kurnia Serang dengan melihat jadwal berikut ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.